Nado kasih nama dulu. Nama siapa? Ada pun nama Aldo, kau pun nama Laldo. Iya, berarti sama ya. Sekeping surga yang jatuh ke bumi. Demikian ungkapan yang disematkan bagi kepulauan di wilayah paling timur Indonesia ini. Pemandangan alamnya memang luar biasa, daratannya yang eksotik, pesona lautnya memanjakan mata, serta keramah tamahan penduduk yang tetap menjaga tradisi nenek moyangnya. Papua tak hanya terkenal dengan beragam flora dan faunanya atau sederet destinasi yang menjadi tujuan wisata saja. Sebab tahukah Anda jika di bumi yang berjuluk Mutiara Hitam ini tersimpan keunikan-keunikan yang mencengangkan? Apa sajakah itu? Pertama, keunikan suku Korowai yang tinggal di rumah pohon. Korowai adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda Johannes Valduize. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Suku Korowai hidup dan tinggal di atas pohon yang tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15 hingga 50 meter. Alasan mereka hidup seperti ini untuk menghindari hewan buas dan berlindung dari peperangan antar suku yang sering membuat mereka risau. Dalam pembuatan rumah pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan memilih pohon. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan sebagai pondasi rumah agar kuat diterpa angin maupun cuaca ekstrim lainnya. Selanjutnya ada sebuah tradisi yang cukup ekstrim dari prosesi berduka di Papua, yakni tradisi Iki Palek yang dilakukan oleh suku Dani di Lembah Balim, Papua. Iki Palek merupakan tradisi memotong jari. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi ada juga pria yang ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Menurut anggota suku Dani, rasa sakit dari memotong jari ini dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Iki Palek adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kesatuan. Membahas Papua tentu tak lengkap jika tidak berkunjung ke Raja Ampat. Tidak heran kekayaan alam bawah lautnya, Raja Ampat juga memiliki banyak hal menarik di atas permukaannya. Banyak sekali pantai-pantai yang indah tersebar di seluruh kepulauan Raja Ampat. Selain itu, pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi pun semakin menegaskan keeksotikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya laut, Raja Ampat juga menyuguhkan pengalaman tak terlupakan karena bisa melihat burung cendrawasih dari dekat. Dan seperti kita ketahui, burung cendrawasih adalah burung langka dan cantik khas Papua yang sering disebut sebagai burung surga. Beragam kekayaan ditawarkan oleh Papua, tidak hanya bentangan alamnya yang laksana lukisan, tapi Papua juga menyimpan sejarah panjang terkait silsilah hingga kebudayaannya. Dan berikut asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak Papua dalam jelajah waktu dan cerita. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of return. Suara lantang Silvani Pasaribu dalam membela tanah air, khususnya Papua, dari tudingan Perdana Menteri Vanuatu itu tentu kian mengusik rasa ingin tahu kita mengenai tempat Gunung Jayawijaya yang menjadi puncak tertinggi di Indonesia berada. Ada beragam hal mengemuka jika menyoal Papua, gejolak politiknya yang terus memanas hingga kekayaan Papua akan tambang emas. Selain itu, perkembangan asal-usul nama Pulau Papua sendiri memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antar bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua. Jika merujuk pada etimologi Melayu, maka Papua berarti keriting. Ini tentu sejalan dengan masyarakat Papua yang didominasi oleh bentuk rambutnya yang keriting. Namun rupanya Papua juga berasal dari bahasa Biak, di mana masyarakatnya menyebut Papua dengan nama Suki Papua, yang artinya tanah di bawah matahari terbenam. Sebab orang Biak memang melihat dataran besar Pulau Papua berada di sebelah barat tempat matahari tenggelam. Sebelum nama Papua diresmikan pada tahun 2001, Papua dulunya bernama Irian Jaya, yang merupakan sebuah akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland, di mana akronim itu menjadi babak penanda perjuangan seorang tokoh pahlawan, Frans Kaisepo, yang kini wajahnya dapat dengan mudah kita kenali di lembaran uang Rp10.000. Frans Kaisepo merupakan pahlawan perjuangan bangsa asal Papua semasa hidup dirinya aktif terlibat melawan penjajahan di Indonesia.
Saat ini tercatat ada sekitar 25 suku asli yang mendiami Papua, diantaranya yang populer ialah suku Asmat, suku Dani, suku Muyu, dan masih banyak lagi yang menyebar ke beberapa subetnik. Hal yang paling mencolok dari keberagaman suku di sana adalah bahasa yang digunakan oleh mereka, bahkan mencapai ratusan bahasa yang berbeda-beda. Hingga saat ini belum terungkap dari mana asal-usul orang Papua, namun apabila dilihat dari bahasa yang dipakai, banyak serapan bahasa Malanesia, sehingga banyak mengaku nenek moyang mereka adalah orang Malanesia. Setiap suku di Papua juga memiliki pandangan tersendiri mengenai kebudayaannya, di mana secara karakteristik dan pola kehidupan, penduduk asli Papua dapat dibagi dalam kelompok besar, yaitu Papua pegunungan atau pedalaman, dataran tinggi, dan Papua dataran rendah, serta Papua pesisir. Salah satu tradisi yang terbilang unik mengenai bagaimana orang Papua, khususnya di dataran tinggi Jayawijaya, yakni praktik mumifikasi yang dilakukan untuk mengenang sekaligus memberi penghormatan pada ketua adat yang menjadi pemimpin di masa lalu. Seperti mumi dari Papua ini, yang merupakan kepala suku besar bernama Werupak Elosak, semasa hidupnya ia dikenal sebagai sosok bijaksana. Oleh sebab itu, warga lokal sengaja mengawetkan jasad Werupak Elosak untuk dihormatinya dan agar bisa dikenal sepanjang masa. Mumi yang pengawetannya dilakukan dengan cara pengasapan ini disinyalir berumur sekitar 230 tahun dan masyarakat masih mengenakannya pakaian tradisional serta koteka. Rumah tradisional Papua sangat unik, yakni berbentuk tudung jamur. Rumah ini bernama Honai. Honai merupakan bangunan dengan arsitektur yang sederhana. Inti dari rumah ini adalah hunian yang melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya dari udara dingin. Sesungguhnya rumah Honai hanya boleh dihuni oleh kaum laki-laki saja, sedangkan rumah untuk kaum perempuan disebut rumah ebay. Dan untuk kandang binatang disebut wamai, namun ketiga jenis rumah ini bentuknya terlihat sama persis, hanya saja rumah bagi para pria ukurannya lebih tinggi. Fakta menarik dari Papua selanjutnya adalah Gunung Jayawijaya. Nah, sebagai negara tropis yang membentang di garis khatulistiwa, Indonesia rupanya memiliki kawasan bersalju di Papua yang tepat berada di puncak gunung tertinggi Jayawijaya. Dengan ketinggian 4.884 meter dari permukaan laut, Gunung Jayawijaya dikenal juga sebagai Gunung Kartens Piramida. Banyak pendaki baik dari Indonesia maupun luar negeri yang datang dan tertarik untuk menaklukkan puncak Jayawijaya. Kenapa, Le? Kau petik kelapa, minum air kelapa. Balik, sini ada hujan. Banyak cara dilakukan untuk menghibur diri dan masyarakat Papua juga punya cara uniknya sendiri, yakni mop atau humor orang Papua yang bahkan menjadi tren di berbagai kalangan hingga di luar Papua. Mop merupakan sarana bercanda dan bertukar cerita lucu. Dan biasanya, isi dari humor menyangkut sejumlah tatanan kehidupan hingga isu yang tengah hangat. Kenal putri sini. Berkunjung ke Papua tak lengkap jika tak mencicipi kuliner khasnya, yakni papeda. Sejenis makanan pokok berbahan sagu yang diolah khusus hingga membentuk seperti jelly dan pastinya nikmat disantap bersama kuah sup ikan segar yang menggugah selera. Itulah serangkaian fakta serta sejarah dari Papua, sebuah pulau yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Hingga tak heran jika Papua mendapat ungkapan sebagai sekeping surga yang jatuh ke bumi.